Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kayla Zanita dengan NIM 2024-08-1003. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya untuk UAS mata kuliah APB dan P3L. Oke, jadi yang pertama itu ada untuk analisa proses bisnis. Yang pertama itu ada deskripsi proses bisnis baru. Oke, jadi proses bisnis dari Dish Dash atau PJ, yaitu bisnis yang kami usulkan untuk proyek ini, itu dirancang untuk mendigitalisasi alur pemesanan makanan di kantin UPJ. Lalu proses ini melibatkan tiga aktor utama, yaitu pembeli, penjual, dan admin. Dan juga melibatkan beberapa fase seperti fase pemesanan makanan, pembayaran dan konfirmasi pesanan, pengelolaan pesanan, dan pengelolaan sistem. Lalu untuk BPMN-nya, jadi BPM ini prosesnya dimulai dari pembeli. Nah, dari pembeli ini, mereka akan melihat tampilan daftar tenan serta menu yang ditampilkan oleh sistem. Lalu, mereka akan melihat-lihat pilihan menu dan mereka akan memilih menu yang ingin mereka pesan untuk dimasukkan ke keranjang. Lalu, dari keranjang ini, apabila sudah fix pesanannya, mereka melakukan check out. Dan setelah melakukan checkout, sistem akan memproses transaksi checkout dan ada decision apakah pembayaran dari yang dilakukan oleh pembeli ini berhasil atau tidak. Apabila tidak, maka kembali ke pembeli melakukan checkout di keranjang dan apabila berhasil, maka sistem akan meneruskan detail pesanan ke penjual. Lalu dari penjual ini akan melihat detail pesanan pembeli. Lalu ada decision lagi apakah penjual itu mau menerima pesanan tersebut atau tidak. Apabila tidak, maka dari sistem akan membatalkan pesanan dan memproses refund saldo ke saldo distribusinya pembeli dan mengirim notifikasi. Lalu setelah uh, pembeli menerima informasi pembatalan dan informasi refund, maka prosesnya selesai. Namun apabila penjual ingin menerima pesanan tersebut, maka dari sistem akan menerbitkan nomor antrian dan countdown waktu tunggu atau estimasi waktu tunggu yang bisa dilihat oleh penjual dan pembeli. Lalu si penjual ini akan memproses pesanan atau menyiapkan makanannya. Lalu apabila makanannya atau apabila pesanannya sudah siap, maka akan penjual itu bisa mengubah status pesanan menjadi siap diambil dan sistem mengirimkan notifikasi ke pembeli dan pembeli bisa mengambil pesanan. Lalu sistem akan memperbarui status pesanan menjadi selesai, lalu prosesnya selesai di situ. Lalu untuk perbedaan proses bisnis baru dan proses bisnis lama, uh, untuk pemesanan makanan itu proses bisnis lama itu pembeli masih harus langsung uh, harus datang langsung ke tenan yang ada di kantin UPJ, sementara dengan Dish Dash pembeli dapat melihat tenan dan melihat menu tenan juga secara virtual melalui aplikasi tanpa harus secara langsung datang ke kantin UPJ. Lalu informasi menu, pembeli itu harus datang untuk mengetahui ketersediaan menu, sementara di proses bisnis baru dengan aplikasi Dish Dash, pembeli bisa melihat ketersediaan menu secara langsung dari aplikasi. Lalu untuk estimasi waktu tunggu, uh, sebenarnya tidak ada estimasi waktu tunggu dan sistem antrean itu tidak ada yang pasti saat di proses bisnis yang lama. Jadi uh, pembeli hanya bisa mengira-ngira mereka antrian ke berapa dan berapa lama mereka harus menunggu. Sementara dengan adanya aplikasi Dish Dash, sistem itu kan bisa mengenerate sistem antrian, nomor antrian yang bisa dilihat oleh pembeli dan juga bisa melihat estimasi waktu tunggu yang diharapkan juga bisa dipenuhi oleh penjual. Lalu
Status pesanan juga sama, jadi pembeli itu harus nanya langsung kepada penjual apakah pesanannya sudah siap atau belum, dan dengan adanya aplikasi Dishdash, pembeli bisa melihat status pesanan dari aplikasi tanpa harus datang ke penjual terlebih dahulu. Lalu pembayaran juga untuk di proses bisnis lama itu harus melakukan pembayaran secara langsung dan mungkin menampilkan bukti pembayarannya kepada pembeli atau penjual. Namun dengan Dishdash pembayaran bisa lebih otomatis karena pembeli tidak harus ada di tenan penjual. Lalu untuk pengenalan menu itu mungkin perubahan menu itu biasanya hanya diketahui oleh tenan terkait dan mungkin eh, pembeli nggak selalu tahu apakah ada menu yang tidak tersedia atau mungkin ada menu baru. Sementara dengan adanya aplikasi Dash ini, pembeli bisa lebih tahu mengenai menu-menu yang dijual oleh penjual. Lalu untuk pengelolaan data tenan, ini mungkin yang saat ini atau yang proses bisnis lama mungkin dilakukan secara terpisah dan tidak terlalu terintegrasi. Sementara dengan proses bisnis yang baru, seluruh data tenan itu dapat dikelola secara terpusat oleh admin melalui sistem Dishdash ini. Lalu untuk em, deskripsi aplikasi masih sama. Dishdash App.pj ini aplikasi pemesanan makanan yang dirancang untuk membantu proses pemesanan makanan atau minuman di kantin OPJ. Lalu ini aplikasi ini juga dibuat untuk mempermudah pembeli dalam melihat tenan dan menu tenan yang tersedia, melakukan pemesanan, pembayaran, serta memantau status pesanan mereka secara real time. Lalu untuk activity diagram, mungkin saya akan menjelaskan satu saja yang ini. Oke, jadi ini adalah activity diagram untuk proses pesan dan bayar. Dimulai dari pembeli yang memilih menu yang ingin dipesan, lalu eh, dari sistem itu akan menambahkan menu tersebut ke keranjang. Lalu eh, apakah si pembeli ini mau menambah menu lain? Apabila iya, maka kembali ke memilih menu yang ingin dipesan, tapi apabila tidak, maka pembeli ini bisa membuka keranjang, lalu eh, sistem ini menampilkan ringkasan pesanan yang ada di keranjang pembeli. Lalu pembeli bisa memilih metode pembayaran dan apabila ingin membayar melalui saldo Dishdash, sistem akan mengecek kecukupan saldo. Apabila tidak cukup, maka pembeli memilih metode lain, tapi apabila cukup, maka bisa memproses transaksi oleh sistem. Lalu apabila pembeli memutuskan untuk menggunakan third party app atau aplikasi pembayaran, aplikasi keuangan pihak ketiga, maka sistem akan mengirim request payment gateway ke aplikasi pihak ketiga tersebut, lalu menerima status payment gateway. Apabila pembayarannya berhasil, maka bisa diproses transaksinya lalu selesai. Tapi apabila tidak, maka kembali lagi ke memilih metode pembayaran. Lalu untuk sequence diagram, dimulai dari pembeli itu memilih, masih sama, pembeli memilih menu dan memasukkan menu tersebut ke keranjang, lalu membuka halaman keranjang dan memilih metode pembayaran apabila ingin men-check out. Lalu um, sistem akan menghitung total harga uh, dari transaksi controller, lalu transaksi controller ini mengembalikan total harga. Lalu pembeli menekan tombol bayar dan sistem merequest pembayaran. Nah, di sini ada dua skenario apabila
pembeli membayar menggunakan saldo Dish Dash atau third party app. Apabila menggunakan saldo Dish Dash, maka controller ini akan mengecek saldo pembeli dari database, lalu dikembalikan info saldonya. Lalu uh, lalu apabila saldo cukup, maka akan memotong saldo dash-dashnya si pembeli ini dan dikembalikan nilai saldo update pembayaran untuk mengembalikan nilai error saldo kurang. Lalu apabila menggunakan third party app, maka akan mengirim request tagihan atau payment gateway ke pihak ketiga. Lalu akan mengembalikan status pembayarannya. Apabila pembayarannya berhasil, maka akan menyimpan transaksi dan mengembalikan status sukses dan menampilkan notifikasi transaksi berhasil. Namun tidak, apabila pembayaran itu tidak berhasil, mungkin karena saldonya kurang, maka akan mengembalikan pesan transaksi gagal. Oke, ini untuk kelas diagramnya. Kira-kira seperti ini urutan kelasnya. Tapi kalau nyambung sama yang tadi pesan dan bayar, mungkin dari ini pembeli memiliki relasi dengan kelas keranjang. Lalu dari kelas keranjang ini tentunya memuat item-item dari keranjang yang dipilih oleh pembeli juga relasi dengan menu item yang ada di juga yang mana di kelas antrian, kelas pembayaran, dan juga kelas item pesanan. Dan ya kurang lebih seperti itu. Kalau ini ada rancangan database-nya. Kira-kira ada 14 tables. Dan di sini mungkin masih sama, ada tabel pembeli, tabel pembayaran, dan di sini untuk tabel pesanan itu mungkin saya akan detailkan sedikit. Untuk primary key itu ya tentunya ID pesanan, dan tabel pesanan ini memuat 3 foreign key, yaitu ID pembeli dari tabel pembeli, ID tenant dari tabel tenant, dan ID pembayaran dari tabel pembayaran. Lalu juga memuat metode penyajian, apakah dine-in atau takeaway, lalu ada total harganya, biaya packing, dan statusnya apakah menunggu konfirmasi atau pesanannya sudah diproses atau mungkin delay, dan saat sudah siap atau mungkin saat ditolak oleh penjual. Lalu ada timestamp untuk pesanan itu dibuat dan pesanan itu diupdate. Dan ya saya rasa juga sudah cukup jelas. Oke, jadi dan yang terakhir ini ada rancangan UI-nya. Ini ada halaman login untuk semua user. Ini adalah halaman utama untuk pembelinya. Ini adalah halaman untuk checkout. Jadi di halaman checkout ini memuat daftar pesanan si pembeli ini, item-itemnya, lalu metode pembayarannya, dan total pesanannya. Dan di sini juga ada tombol bayar sekarang untuk mulai pembayaran. Ini ada halaman dash dash, saldo dash dash. Ini ada halaman pesanan dari point of view penjual. Ini juga halaman pesanan masuk dari point of view penjual. Ini halaman edit menu dari point of view penjual. Dan ini halaman daftar kontenan dan halaman maintenance dari point of view admin. Dan ya kurang lebih seperti itu.
Hasil kerja kelompok saya untuk UAS mata kuliah APB dan P3 ini mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.